berlimpah dengan firman di tengah-tengah kami. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus. Siap diberkati firman Tuhan dan sama-sama berkata amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Shalom, haleluya, shalom, haleluya. Puji Tuhan, segala pujian kemuliaan dengan sorak-sorai bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih luar biasa, haleluya. Terima kasih Pak Teguh yang di belakang dan semua tim, haleluya, luar biasa. Puji Tuhan. Sekali lagi apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tetap luar biasa, dahsyat, ajaib, amin, haleluya. Melewati hari demi hari kita percaya kita berjalan bersama dengan Allah yang luar biasa. Kekuatan kita bukan kekuatan dari kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan. Katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Mari bersama kita melihat firman Tuhan. Boleh. Sungguh-sungguh merdeka. Semua tangan boleh terangkat berkata merdeka, haleluya, merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Apa kata firman Tuhan tentang ini? Lanjut silahkan. Galatia 5 ayat 1, mari baca bersama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kekristenan tidak pernah bertentangan dengan kemerdekaan. Sejauh kemerdekaan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Katakan amin ya. Jadi Anda boleh ikut lomba kemarin atau mungkin hari ini, haleluya ya. Atau Anda sudah dapat hadiah lomba, puji Tuhan. Alkitab berkata dasar dari kemerdekaan itu adalah Kristus. Aturan-aturan yang ada di dalam Tuhan itu tidak bertentangan dengan yang dinamakan kemerdekaan. Karena Kristus adalah dasar dari semua kemerdekaan. Katakan amin, haleluya. Kemerdekaan yang sejati. Mengapa dalam kemerdekaan ada aturan? Karena aturan itu baik untuk kita dalam kemerdekaan kita. Amin, haleluya. Kemerdekaan kita yang dibatasi oleh aturan-aturan firman Tuhan itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan tanpa aturan firman Tuhan itu bukanlah kemerdekaan yang sesungguhnya. Itu adalah kemerdekaan yang ditawarkan oleh dunia. Karena Alkitab berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dijelaskan bukan hanya supaya kita merdeka, tapi supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka yang sungguh-sungguh merdeka. Maka Kristus sendiri telah memerdekakan kita. Katakan amin. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan apapun juga. Ada banyak orang Kristen setelah dimerdekakan oleh Kristus masih dikenakan, masih mengambil kuk perhambaan. Padahal sesungguhnya kemerdekaan dalam batasan firman Tuhan itu adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka. Haleluya, amin. Jadi kemerdekaan itu tidak bertentangan dengan Kristus. Perayaan kemerdekaan negara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena dasar dari semua kemerdekaan, Kristus datang untuk memerdekakan. Bahkan sungguh-sungguh, supaya betul-betul merdeka. Supaya bukan hanya kemerdekaan tubuh, jiwa, tapi juga kemerdekaan di dalam roh. Haleluya. Mungkin orang tubuhnya tidak terikat. Orang berkata tubuhnya merdeka. Mungkin orang berkata tubuhnya bisa membawanya kemana saja. Selagi kakinya kuat, kakinya bisa membawa tubuhnya kemana saja. Tapi kemerdekaan di dalam Kristus yang disebut sungguh-sungguh merdeka adalah kemerdekaan secara roh. Kemerdekaan secara roh, secara jiwa, dan kemerdekaan secara tubuh. Ada orang-orang tubuhnya kelihatannya merdeka, tetapi jiwanya terikat, jiwanya terkungkung dengan trauma masa lalu, dengan kegagalan, dengan kekecewaan. Tapi Alkitab berkata sungguh-sungguh merdeka. Itu adalah kemerdekaan roh, kemerdekaan jiwa, dan kemerdekaan tubuh. Haleluya. Boleh next. Kristus memerdekakan kita dengan tujuan kita sungguh-sungguh merdeka.
Galatia 4 ayat 31 mengatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama slide berikutnya. Galatia 4 ayat 31. Tolong dibaca 2, 3. Ada di atasnya lagi satu slide sebelum ini. Galatia 4 ayat 36. Ya. Galatia 4 ayat 31. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, kita Galatia membahas tentang anak hamba perempuan dan anak perempuan merdeka. Apa yang dibicarakan perikop Galatia 4 dari ayat 21 sampai 31 itu adalah tentang Hagar dan tentang Sarah. Mengapa Allah begitu berkepentingan dengan anak dari perempuan merdeka? Anda boleh baca dari kitab Kejadian. Abraham sudah lanjut umur. Ismail sudah cukup besar sebetulnya waktu itu. Umurnya sudah sekitar 12-13 tahun. Waktu kemudian Tuhan bicara lagi, Tuhan datang lagi kepada Abraham dan Tuhan berkata, tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ismail sudah cukup besar. Ismail sudah cukup mengerti tentang apa itu artinya hak waris, apa itu artinya anak dari sebuah keluarga. Keluarga Abraham dan keluarga Hagar. Tapi Allah datang lagi kepada Abraham. Dan Tuhan berkata, tahun depan engkau akan punya anak. Dan Abraham berkata begini, Anda baca di Kejadian, seandainya saja Ismail mendapatkan perkenananmu, maka dia berkata, dia gak perlu repot-repot lagi menunggu anak lagi. Masakan aku tahun depan berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun dan aku masih menantikan anak. Sementara sudah jelas ada anak, ada Ismail. Itu sebabnya Abraham berkata, seandainya. Rasanya mungkin Abraham mau bilang, gak usah Tuhan janji lagi, karena gak mungkin lagi. Gak usah janji, apa yang ada aja, betul gak? Abraham manusiawi sekali. Abraham berkata, apa yang ada aja Tuhan, berkati apa yang ada saja. Seandainya Ismail mendapat perkenanan di hadapanmu, gak usah Tuhan berjanji lagi bahwa tahun depan Sarah akan mengandung dan umur Sarah 90, umurku 100, kata Abraham. Tapi ini bicara tentang kemerdekaan dan bicara tentang perhambaan. Galatia 4, mari kita lihat beberapa ayat saja, tidak semua, dari ayat 21. Boleh tolong pindah Olin ke ayat 21, Galatia 4 ayat 22 saja. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. 23. Kita akan mendapat jawabannya dari ayat ini, mengapa Tuhan sangat berkepentingan dengan anak dari perempuan merdeka, bukan anak dari hamba perempuan. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Yohanes 3 ayat 6, gak usah dibuka, berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ketika Nikodemus datang kepada Tuhan, dan Alkitab berkata, anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, Hagar itu, diperanakan bukan dari janji, tapi diperanakan dari kedagingannya Abraham dan kedagingannya Sarah juga sebetulnya, termasuk dari kedagingannya Hagar. Karena Sarah dalam ketidakpercayaannya berkata, sesuai sebetulnya dengan tradisi Yahudi, bahwa anak budak dari sebuah keluarga akan menjadi anak dari nyonya, anak dari keluarga tersebut. Dalam budaya sekarang mungkin itu akan dirasa sangat aneh, tapi dalam budaya Yahudi kuno itu tidak aneh. Itu sebabnya Sarah berkata kepada Abraham, ambillah Hagar, bujangku itu, hambaku itu, hampirilah Hagar, dan anaknya akan menjadi anak kita. Abraham mengikuti saran Sarah. Abraham berpikir sarannya baik juga, dan itu serestu istri pertama, begitu ya. Sekarang kan orang bicara restu istri pertama.
Itu restu istri pertama, bukan dia minta restu, tapi istrinya yang merestui, istrinya minta dia untuk menghampiri Hagar, agar Hagar punya anak dan anaknya akan menjadi anak kita. Tapi itu bukan anak dari janji, karena janji Tuhan tidaklah seperti itu. Anak dari perempuan merdeka itulah yang disebut anak janji, kata Tuhan. Tapi anak dari daging bukanlah anak perjanjian. Tuhan bicara tentang kemerdekaan dari kedagingan kita juga, amin, haleluya. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji, amin. Kita dimerdekakan oleh Tuhan bukan karena kedagingan kita. Kita kuat dalam Tuhan, kita merdeka dalam Tuhan, kita menjalankan keselamatan kita dengan takut dan gentar bukan karena kedagingan kita, tapi karena janji Tuhan yang menyertai kita, amin, haleluya. Hagar 20 sebentar, mungkin ada satu ayat lagi, 26, 28 boleh tolong. Dan kamu saudara-saudara, kamu seperti Ishak adalah anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Boleh naik lagi tadi 28, 29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, anak dari perempuan merdeka, dimerdekakan oleh darah Yesus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. 29. Tetapi seperti dulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, maka demikian juga kita sekarang ini dalam kemerdekaan kita, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kalau kita merasa dianiaya oleh daging kita, Alkitab sudah menulis seperti dahulu pun dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga kita sekarang ini. Tetapi kita harus mengambil sikap sebagai orang-orang merdeka. Katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3 berkata merdeka. Haleluya. Kembali ke poin tadi. Kemerdekaan kita sungguh-sungguh kemerdekaan Kristus. Next, mengapa harus anak dari Sarah dan bukan anak dari Hagar? Tadi sudah kita dapat jawabannya dari firman Tuhan, karena anak dari Hagar itu adalah anak daging yang diperanakan hasil dari kedagingannya Abraham, Hagar dan juga Sarah. Tapi anak dari Sarah adalah anak janji. Next, Roh Kudus. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Tolong dibaca ayat 1 yang wanita, ayat 2 yang pria. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut. Kemerdekaan kita di dalam Kristus. Dan Roh Kuduslah yang memberi kita hidup supaya kemerdekaan dalam Kristus itu bisa kita hidupi sampai dengan Kristus datang, sampai kita kembali. Roh yang memberi hidup, roh yang membuat kemerdekaan dalam Kristus itu bisa kita lakukan setiap hari. Bebas dari hukum dosa, nanti kita akan lihat. Bebas dari hukum dosa, bebas dari hukum maut, dan kita berjalan dalam hukum yang baru. Negara kita lepas merdeka, bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa menentukan arahnya sendiri, bisa membuat anggaran sendiri, karena kita merdeka. Tapi dalam kemerdekaan sebuah negara dibuatlah undang-undang yang baru. Betul? Kemerdekaan sebuah negara pun tetap perlu undang-undang. Bahkan dari satu undang-undang diturunkan dari undang-undang dasar. Ada undang-undang yang menjadi dasar, diturunkan menjadi banyak undang-undang. Dalam sebuah kemerdekaan, dalam negara yang merdeka itu tetap ada undang-undang. Untuk menjalankan kemerdekaan
kita di dalam Kristus, dibutuhkan Roh Kudus yang memberikan kepada kita kehidupan. Katakan amin. Haleluya. Supaya setiap hukum Kristus tidak dirasa sebagai hukum yang membebani. Roh menolong kita. Next. Sebab Tuhan adalah Roh. Kita tidak bisa lepas bicara tentang Roh Kudus dalam kemerdekaan kita. Sebab Tuhan kita adalah Roh. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kita mengikuti apa kata Roh Kudus, di situ kita merdeka. Haleluya. Kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus bicara. Kita ikuti apa kata Roh Kudus dan kita merdeka dari situ. Haleluya. Sebaliknya, apa sebetulnya cara kerja si jahat? Iblis itu membangkitkan, mengarahkan kita sesuai dengan keinginan dan daging kita sebetulnya. Bukan iblis yang memulai setelah kita dalam Tuhan. Kita melihat sesuatu dan kita mengingininya. Yakobus berkata begitu kan? Tidak lagi berawal dari iblis setelah kita dalam Kristus. Kita melihat sesuatu, kita mengingininya. Dan iblis mendorong kita untuk mendapatkannya. Gak apa-apa, nanti juga dia bisa dibawa kepada Tuhan. Nah, begitu ya. Jadi karena dimulai dari kedagingan, mengingini sesuatu, dan iblis mendorong kita untuk mendapatkannya. Gak apa-apa, ambil aja. Gak apa-apa kok, gak ada yang lihat. Nah, begitu ya. Kita mengingini sesuatu bukan dari iblis sebetulnya, tapi karena kedagingan seseorang membuat kita mengingini sesuatu. Iblis mendorong kita untuk mewujudkannya. Dan setelah kita mengambil sesuatu itu, kemudian iblis menuduh kita, dan kita tidak lagi menjadi orang yang merdeka. Itu sebetulnya cara kerja si jahat. Tapi Tuhan tidaklah demikian. Ketika kita mengikuti Tuhan, maka dalam keinginan daging kita mengingini sesuatu. Roh Kudus bicara kepada kita mengikuti Roh Kudus, dan kita tetap menjadi orang yang merdeka. Katakan amin, haleluya. Next. Roh Kudus memungkinkan kita hidup dalam kemerdekaan setiap hari. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin, karena kita tidak diawasi. Betul? Stanley sudah lulus, puji Tuhan. Beda 1 hari setelah itu Richard lulus. Setelah ini kalian akan pegang uang banyak. Amin dong. Amin. Waktu kuliah kan semua masih tergantung transferan orang tua, ya nggak kan? Setelah ini pengujian, masuk pengujian babak berikutnya. Punya kemerdekaan finansial, weh, orang kan bicara begitu. Financial freedom, weh. Pakar-pakar ekonomi tanya, apa sih sebetulnya disebut financial freedom? Oh, kalau Anda punya uang yang kalau didepositokan itu ada passive income yang jumlahnya sekian persen dari kehidupan Anda, begitulah. Haleluya. Para pakar punya definisi, tapi mahasiswa-mahasiswa ini begitu ya. Doakan, nanti setelah selesai doa berkat ada beberapa pengumuman, kita boleh berdoa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tapi mereka punya kebebasan setelah ini, kebebasan finansial, kemerdekaan dimulai dari situ. Loh, mau merdeka gimana kalau uang masih pas-pasan tuh? Mau ngapain, mau beli apa, mau pergi kemana? Ya, uang masih pas-pasan, mau ngedugem katanya. Pakai apa uang masih pas-pasan? Tapi dalam kemerdekaan nanti justru ada pengujian. Dalam kemerdekaan waktu, ketika seseorang pergi kos begitu ya, biasa anak-anak muda biasa diawasi oleh orang tuanya, udah kayak CCTV berjalan aja begitu kan. Setelah itu kemudian pergi kos, tapi Roh Kudus memungkinkan kita hidup dalam kemerdekaan setiap hari. Kanan kiri berkata setiap hari ya. Setiap hari, setiap hari. Roh Kudus, tanpa Roh Kudus nggak mungkin. Kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin. Diawasi terus nggak mungkin. Orang tua diawasi juga. Sekarang orang tua diawasi. Orang tua diawasi anak-anak, mama di mana?
Papa di mana? Gak mungkin juga diawasi terus-terus. Anak diawasi orang tua gak mungkin terus. Pasangan gak mungkin. Hanya Roh Kudus membuat kemerdekaan itu menjadi kita betul-betul merdeka, sungguh-sungguh merdeka, lepas dari hukum dosa, lepas dari hukum maut. Next. Merdeka dari dosa dan dari kutuk-kutuk dosa. Setiap orang punya kelemahan, betul? Itu adalah bagian dari hukum dosa, kutuk-kutuk dosa. Dan kelemahan itu harus ditanggulangi, ya. Kemanusiaan, kedagingan, ini kan daging, betul kan? Dan tidak selalu semua sumbernya dari iblis. Kalau iblis gampang diusir, tapi daging itu lebih nempel, betul kan? Daging itu lebih nempel, begitu kan? Iblis gampang diusir. Kelemahan. Setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda. Nanti kita akan sedikit melihat tentang temperamen dasar manusia. Tapi setiap kita punya kelemahan. Sebaliknya setiap kita punya kekuatan. Amin, haleluya. Setiap orang punya kekuatan. Setiap orang punya kelemahan. Tapi bagaimana kita merdeka dari kelemahan kita? Bagaimana kita menanggulangi kelemahan kita? Bagaimana kita belajar hari demi hari menanggulangi kelemahan kita? Ada orang yang sangat mudah kecewa. Itu juga berkaitan dengan temperamen dasar, gitu ya. Tidak selalu ke situ, tapi berkaitan dengan itu. Ada orang yang cuek, diomongin orang juga dia nggak ngerasa, gitu ya. Atau dia nggak ngerasa diomongin lah, kupingnya nggak gampang panas. Ada orang yang sangat tipis, nggak diomongin orang aja dia merasa diomongin orang, misalnya gitu. Itu kan bagian dari kelemahan. Yang ketika kita lahir baru, nggak seketika itu hilang, kan? Itu harus ditanggulangi, kan? Kita harus belajar dari situ. Ada orang yang harus memanage emosinya, mengontrol emosinya. Emosi itu bukan hanya marah. Marah itu bagian dari emosi. Sedih juga bagian dari emosi. Ada orang yang kalau marah tuh, dia nggak bisa kontrol. Itu kelemahannya. Setelah itu dia minta maaf dan dia merasa, dia merasa menyesal dengan kenapa dia marah. Tapi berikutnya dia marah lagi, begitu ya misalnya. Kenapa? Itu bagian dari kelemahan yang harus ditanggulangi. Dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan amin. Amin. Kedagingan itu adalah bagian hal-hal yang harus ditanggulangi. Ada orang yang terikat dengan film-film porno, kecanduan dengan film porno. Ada orang yang kecanduan dengan game online, gitu ya. Itu adalah bagian yang harus ditanggulangi karena Kristus mau kita sungguh-sungguh merdeka, lepas dari situ. Itu nggak bisa dibilang saya nggak bisa lepas. Itu sudah bertahun-tahun. Itu sudah mengikat, itu sudah mendarah daging. Tapi itu bisa dibebaskan. Kenapa? Karena Kristus mau kita sungguh-sungguh merdeka. Bukan hanya separuh merdeka, bukan hanya rohnya yang merdeka, tapi jiwa kita juga harus merdeka. Merdeka dari kebiasaan buruk. Ada orang yang punya kebiasaan buruk dan itu mungkin tersembunyi dari orang lain. Tapi itu harus ditanggulangi. Itu tidak bisa dibiarkan. Ada orang yang punya masa lalu yang buruk, kalau dia tidak selesaikan, maka ketika dia dalam kelemahan atau kelelahan atau tidak ada dalam komunitas, itu bisa datang menyerang lagi. Sebabnya Anda disarankan untuk ikut FA supaya Anda berkomunitas satu dengan yang lain. Merdeka dari masa lalu. Tadi merdeka dari dosa. Kalau ini tidak bicara tentang dosa ya. Tadi bicara tentang kedagingan, dosa, kelemahan. Ini merdeka dari masa lalu, bukan dosa. Tidak selalu dosa. Tapi ada hal-hal yang buruk. Ada orang yang masih sering mimpi buruk. Kenapa? Karena dia belum merdeka dari hal-hal yang pernah dia alami. Ada orang yang pernah dirampok dan dia mimpi dia dirampok lagi. Ada orang yang dulu mengalami kegagalan dan dia mimpi dia gagal lagi. Padahal dia tengah menapaki keberhasilan, tapi berapa kali dia mimpi gagal lagi dan gitu. Dia merasa dia gagal lagi. Kenapa? Dia belum merdeka dari masa lalunya yang buruk, trauma, luka batin. Ada orang yang takut ketinggian. Kenapa? Mungkin dia pernah mengalami hal yang buruk ketika dia naik dalam ketinggian, liftnya goyang atau jembatan atau apapun juga. Ada orang yang takut naik pesawat, takutnya sampai segitu takut gitu. Takut banget naik pesawat.
Kalau bisa berenang, berenanglah. Takut banget naik pesawat. Kalau kita pikir ya, rasanya dia mempercayakan dirinya ada di ketinggian dengan sebuah sistem begitu aja dan dia sangat takut. Sebetulnya apa yang kita jalani, Anda naik jembatan layang, Anda harus mempercayakan diri Anda bahwa jembatan layang itu cukup kuat untuk menampung mobil Anda atau motor Anda, begitu kan, tidak ambruk begitu. Ada banyak hal yang membuat orang trauma, merdeka dari luka batin. Ada hal-hal yang buruk. Anda boleh search, ada satu hamba Tuhan yang sekarang dipakai Tuhan luar biasa, dan dia memberikan kesaksian bahwa dia dulu diperkosa oleh ayah kandungnya. Ayah kandung itu pasti penyiksaan yang sangat dalam, dan itu bisa menjadi penyiksaan seumur hidup kalau tidak dimerdekakan oleh Tuhan, betul nggak? Kalau tidak dimerdekakan oleh Tuhan, itu akan menjadi trauma seumur hidup. Tapi beliau mengalami kemerdekaan dalam Tuhan yang begitu rupa. Dia menikah, dia bercerai, dia kembali dalam traumanya, tapi dia bisa dibebaskan, dia bisa bebas, dan oleh karena pertolongan Roh Kudus dia bisa menjalani hidupnya dan dia bisa melayani Tuhan. Ada banyak alasan orang untuk terus mengingat hal-hal yang buruk. Memori itu tersimpan di memori. Ada hal-hal yang paling menyenangkan dalam masa kecil Anda itu akan tersimpan di memori Anda, betul nggak? Sebaliknya hal-hal yang paling buruk dalam memori Anda itu juga akan tersimpan. Hal-hal yang biasa itu tidak tersimpan. Mengapa? Ini kan punya kapasitas ya. Memori kita juga punya kapasitas, sekalipun orang itu punya memori yang wow, luar biasa, lebih dari komputer, tapi tetap ada batasnya. Itu sebabnya kalau Anda mau memori Anda baik, yang dulu-dulu yang buruk-buruk itu harus dikeluarkan, diganti dengan yang baik. Katakan amin, haleluya. Next. Saya ingin mengajak Anda melihat sedikit tentang temperamen dasar. Satu orang tidak hanya punya satu temperamen, tapi biasanya ada temperamen yang dominan, primer. Ada temperamen yang sekunder, yang tidak dominan. Dari antara ini. Kemudian ini berkembang menjadi dari 4 berkembang menjadi 16 ya. Ada yang memakai warna-warna juga dan sebagainya. Tapi menjadi dasar saja kita akan lihat sama-sama siang hari. Orang dengan temperamen sanguin. Sanguin itu adalah orang yang senang ngobrol, hangat, sangat ramah, senang bicara, begitu ya. Biasanya jadi pengkhotbah atau pengacara, begitu ya, atau apapun profesi yang, tapi tidak selalu pengkhotbah itu sanguin ya, seperti saya. Tapi sanguin biasanya bisa jadi pengkhotbah, begitu ya. Orang-orang yang senang sekali meramaikan suasana. Jadi kalau ada dia itu orang tahu aja. Tapi tidak banyak juga. Biasanya tidak banyak tapi ramai. Begitu kalau ada dia. Kayak punya satu anak sanguin, dan kalau dia ada, dari mulai buka pintu gerbang kita udah tahu pasti dia datang. Pintu rumah, wah udah nggak pernah diem, teriak-teriak begitu ya, pokoknya ramai aja. Itu sanguin. Ya. Melankolik itu adalah orang yang sangat cermat, ya. Teliti, profesinya biasanya akuntan, begitu. Dia sangat detail memperhatikan angka-angka. Saya bicara tentang kekuatannya ya. Dia sangat romantis, dia sangat dia sangat mengerti perasaan orang lain. Dia perasa, itu melankolis ya. Jadi kita tidak sama. Gak usah bilang begini, pantesan lu melankolis, lu sanguin gitu. Kolerik itu adalah pemimpin. Dia memang seorang pemimpin. Dia menentukan arah, begitu ya. Dia menentukan arah organisasi. Dia mengambil keputusan ketika banyak orang usul dan berjalan-jalan, maka si koleris ini akan mengeksekusi kesini aja, misalnya begitu. Makan apa? Terserah. Itu gak ada orang kolerik tuh di situ. Tapi si koleris entah terpaksa karena dia paling kolerik di antara yang lain begitu. Harus ada keputusan, dia mengambil keputusan. Tapi orang kolerik itu adalah pemimpin, dia menentukan arah, dia mengambil keputusan. Flegmatik itu adalah orang yang cinta damai. Rasanya banyak di sini. Mungkin Anda termasuk flegmatik ini. Gak usah ribut sana, gak usah ribut sini. Pokoknya sana oke, sini oke. Yang penting damai-damai, gak ribut-ribut.
oke lah, begitu ya. Suami nggak ribut, anak nggak ribut, istri nggak ribut, oke, pokoknya sana sini nggak ribut, itu flekmatik. Anda sudah mendapatkan gambaran Anda di mana? Haleluya. Next. Nah, ada tokoh-tokoh Alkitab yang bisa dikelompokkan, bisa dimasukkan ke dalam temperamen dasar yang 4 tadi. Sekalipun sekali lagi tidak, satu orang itu tidak punya satu temperamen, tapi seperti itu. Sanguin, Petrus itu sanguin banget, betul nggak? Petrus itu sanguin banget. Yang lain belum ngomong, dia ngomong, aku tidak akan menyangkal engkau. Wih, gagah berani. Tuhan berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok nih, kamu udah akan menyangkal 3 kali. Tapi Petrus yang penting ngomong dulu. Wah, aku akan cinta engkau, aku akan mati bagi engkau. Mati. Sama ayam aja. Duluan kamu berkokok, duluan kamu menyangkal dibanding ayam berkokok. Ngomong mati, sama hamba perempuan aja takut, kira-kira begitu. Tapi Petrus itu sanguin banget. Si sanguin ini juga, si sanguin yang gagal ini juga, dia yang mengambil alih juga, dia yang khotbah di depan 3.000 orang, betul gak? Si sanguin yang gagal itu, yang banyak ngomong itu, yang kalau belum apa-apa ngomong dulu baru mikir, janji dulu baru mikir, ya gak bisa, gitu. Pokoknya janji dulu deh, gini setelah itu, ya gak bisa sebetulnya ya, nantilah gampang diralat. Pokoknya si sanguin ini bikin salah tuh udah sering. Tapi dia juga sering minta maaf. Tapi dia juga jago meramaikan suasana. Kira-kira itulah si sanguin Petrus. Musa itu melankolik. Tidak ada orang di muka bumi ini yang kepadanya aku bicara muka dengan muka. Musa yang sangat lembut hatinya. Betul gak? Musa itu lembut hati. Makanya waktu Musa pukul gunung batu, Tuhan marah. Karena Musa ini lembut hati. Kalau gitu mending jangan gitu dong, rugi. Musa orang lain boleh marah, gue gak boleh marah gitu ya. Mungkin Musa bilang gitu, karena Tuhan mengenal Musa itu si lembut hati. Betul-betul dia itu melankolik, lembut hati. Itu sebabnya Tuhan memakai hatinya yang lembut itu untuk membela bangsa Israel. Kalau enggak ngapain susah-susah meninggalkan istana 40 tahun hidup di istana, lihat orang berantem, dia belain, dia pukul orang Mesir karena dia belain bangsanya. Untuk apa? Karena dia lembut hati. Itu sebabnya sekali lagi waktu Musa pukul gunung batu, Tuhan bilang, aku gak suruh pukul, kenapa kamu pukul? Tuhan marah. Tuhan bilang, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi berapa ratus tahun kemudian Musa masuk ke tanah perjanjian waktu dia ada di gunung Nebo, nanti kita bahas. Paulus si kolerik, betul gak? Paulus rasul membuka tempat, membuka pos, membuka gereja di banyak tempat. Paulus menulis begitu banyak tulisan dalam Alkitab. Paulus si kolerik. Paulus kolerik banget, dan orang kolerik ini biasanya nggak peduli perasaan orang. Yang penting visinya jalan gitu ya. Memang itulah kekuatan dan itulah kelemahan. Kalau bicara dengan orang melankolik nggak akan jalan-jalan, begitu ya, organisasi, visi nggak akan jalan-jalan, nggak akan pergi-pergi. Paulus ke mana-mana, jangan kok, kasihan ya, gitu ya. Kasihanlah kita yang ditinggal ya. Paulus nggak jadi pergi, kasihanlah, masa ini ya, ini dirawat. Paulus pergi ke sana, pergi ke sini, Paulus minta ini pergi. Dan dalam waktu 2 tahun seluruh Asia Kecil mendengarkan Injil. Nggak mungkin kalau bukan karena kepemimpinannya Paulus yang warik, betul nggak? Nggak mungkin. Kalau Paulus nggak seperti itu, nggak mungkin. Itulah Paulus si kolerik. Dan Abraham, ini kan pendapat ya, tidak ditulis dalam Alkitab. Ini menjadi alat bantu, bukan kebenaran. Ada yang mengklasifikasi Abraham sebagai seorang melankolik, tapi ada yang mengklasifikasi Abraham seorang yang flekmatik. Mengapa? Karena Abraham pertama nggak mau ribut sama Lot, betul nggak? Ya udah, kamu pilih dulu deh. Seharusnya hak itu kan haknya Abraham untuk memilih. Abraham yang dapat visi dari Tuhan, Abraham dapat janji dari Tuhan, Abraham yang memimpin, semua menjadi lebih banyak lagi, ternak-ternak menjadi lebih banyak lagi. Kemudian waktu gembala-gembala di bawah ini bertengkar, gembala di bawah Lot dan di bawah Abraham bertengkar, Abraham bilang sama Lot, kamu pilih dulu. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri.
Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Itulah seorang pragmatik. Gak apa-apa, aku ngikut. Gitu ya, pokoknya gak usah ribut, pilih dulu. Padahal, kalau Paulus disuruh pilih kayak gitu gak akan mau. Dia lihat bahwa Lot melihat, wow, tempat yang penuh dengan air. Itulah kehidupan. Ternak bakal hidup, tanaman bakal hidup, itu jadi makanan ternak. Itu negara, itu daerah bakal kaya raya. Maka Lot memilih dengan matanya. Seperti taman surga. Abraham memilih sisanya. Itulah orang pragmatik, sisanya gak apa-apa. Berantem, dia yang mendamaikan. Udah, ngerti aja ini begini. Kolerik bukan mendamaikan, kolerik mau minum, tek. Tapi pragmatik itu orang yang mendamaikan sana sini. Kadang-kadang dia bonyok sendiri. Dia bonyok sendiri karena dia pragmatik. Tapi apapun juga temperamen dasar kita harus menang. Katakan amin. Amin. Setiap temperamen kita tidak bisa menjadi orang lain. Kita tidak bisa meniru orang lain seutuhnya. Meniru sedikit boleh, meneladani sedikit boleh, sebanyak juga boleh. Tapi maksudnya tetap kita tidak akan bisa menjadi orang lain kan? Tapi kita punya kekuatan dalam setiap temperamen dasar kita. Dan Tuhan mau kita merdeka dari kelemahan-kelemahan temperamen dasar. Betul gak? Orang Samuel itu, karena dia banyak bicara, dia meramaikan suasana, tapi dia juga banyak gosip. Setuju gak? Yang banyak gosip itu orang Samuel, bukan orang kolerik juga. Orang Samuel banyak gosip. Nanti orang melankolik menurut Anda boleh berpendapat ya. Banyak gosip, yang mana yang banyak gosip? Orang Samuel itu karena banyak bicara, dia rasanya kalau suasana sepi itu tidak berhasil. Gitu. Jadi kalau dalam mobil sepi itu dia merasa gagal, dia menghangatkan, meramaikan suasana. Maka dia bicara terus begitu ya. Itu tidak selalu bikin orang nyaman, tidak selalu gitu ya. Terutama kalau orangnya bukan orang sanguin lagi bersama-sama. Ada orang yang kalau di mobil ngobrol sebentar, setelah itu dia ingin sendiri, dia ingin merenung, dia ingin menikmati apa, misalnya begitu ya. Tapi kalau orang sanguin itu kelemahannya dia banyak bicara, banyak gosip juga. Banyak perkataan, banyak pelanggaran, asal berkata begitu. Kekuatannya ada. Dia hangat, dia ceria, dia meramaikan suasana. Sebaliknya orang melankolik itu cermat tapi detail, tapi kadang-kadang dia bikin frustasi orang lain. Dia cermat sekali gitu ya. Semua harus pada tempatnya, semua harus rapi ditata. Dia nggak boleh lihat berantakan. Akhirnya dirinya capek, pasangannya capek juga. Haleluya. Karena detail-detail semua harus tercatat, ada rekodnya semuanya. Sebaliknya si Samuel ya udahlah, uang hilang ya udah. Kalau orang melankolik uang hilang harus dicari di mana hilangnya. Gitu. Punya pasangan yang beda itu seru. Yang sama bisa berantem mulu, yang beda juga bisa berantem mulu, sama aja sih begitu. Orang kolerik itu dia memimpin dengan sangat baik. Tapi orang kolerik kelemahannya itu kurang peduli dengan perasaan orang lain. Kan dia kolerik, dia berpikir nggak bisa jalan kalau terus peduli dengan orang lain. FA di mana? Di sini jauh lah, di sini jauh. Di mana dong di sini? Di sini jauh juga. Di mana dong di sini? Di sini jauh juga. Akhirnya nggak jalan. Karena semuanya jauh. Tapi orang kolerik, entah karena memang dia harus memimpin sekalipun dia nggak kolerik nih. Aduh jangan gue dong gitu ya. Tapi karena ya gimana begitu ya udah dia harus memutuskan. Tidak semua keputusan itu menyenangkan semua orang. Halo? Tidak semua menyenangkan semua orang. Tapi harus ada dan kita harus saling melengkapi. Katakan amin. Jadi ada positifnya, sama ada kelemahannya, ada kekuatannya. Orang pragmatik positifnya tadi ya, dia cinta damai, dia mendamaikan orang yang berantem. Dia sangat berempati sama orang, dia mendengar, dia mengalah. Tapi kelemahannya, dia babak belur sendiri. Karena dia merasa dia menjadi tumpuan semuanya. Semua orang cerita sama dia gitu ya. Semua orang bilang rahasia. Banyaklah di sini rahasia, misal begitu. Sementara dia sendiri, dia mau cerita ke orang, nanti dia salah cerita. Dia mau cerita ke orang, aduh nanti gak enak hati. Kan dia kan pragmatik, dia sangat cinta damai. Dia nanti begini.
Discernment sendiri. Kadang-kadang orang pragmatik juga kelemahannya dia menjadi orang yang pelin-pelan, tidak bisa mengambil keputusan. Karena semua dia takut menyakiti orang lain. Akhirnya dia menjadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Tapi bagaimana kita menang dari semua kelemahan temperamen dasar kita? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi orang melankolik yang gampang sakit hati. Musa menang kan? Kalau Musa terlalu melankolik, dia akan sakit hati dengan bangsa Israel. Dia akan jadi pemimpin. Maka bertengkarlah mereka dengan Musa. Angkat bagi kami pemimpin yang baru dan kami akan pulang kembali ke Mesir. Itu orang Israel. Musa udah berkorban begitu, 40 tahun dia meninggalkan istana, 40 tahun dia dididik di padang gurun. Allah mendidik begitu keras, 40 tahun berikutnya babak ketiga dia memimpin bangsa Israel. Apa yang dia dapat? Bangsa Israel, kembalikan kami. Apakah engkau mau kami mati di padang gurun? Lebih baik kami mati menghadapi sepanci daging, asap, smoke beef, iga bakar dan semuanya. Tapi Musa berhasil menanggulangi melankolis, kelemahan melankolis. Dia tidak sakit hati dibegitukan. Itu gambaran orang-orang. Menurut Anda Tuhan Yesus apakah? Tentu kita bicara tentang kemanusiaan ya. Kemanusiaan Tuhan Yesus. Orang tanya, kok Tuhan bisa mati? Oh, itu kan kemanusiaannya. Tapi Tritunggal Allah Tuhan Yesus itu tidak bisa mati secara Tuhannya. Gak bisa diculik, kok Tuhan begini? Ya itu ketika Tuhan menjadi manusia, kristologi. Tuhan menjadi manusia, menurut Anda temperamennya apa? Sanguin, melankolik, kolerik, pragmatik. Regu A, regu B, regu C. Dia punya semua. Betul? Dia punya semua. Dia melankolik, dia bisa menangis. Yerusalem, Yerusalem, seperti induk ayam yang rindu mengumpulkan anak-anaknya. Dia naik ke atas bukit, dia menangis Yerusalem. Itulah orang-orang melankolik, dia bisa menangis. Mengapa begitu? Mengapa Yerusalem tidak menerima dia sebagai Tuhan? Mengapa orang-orang ini? Dia kolerik. Siapa nggak setuju Tuhan Yesus kolerik? Kalau dia tidak kolerik, dia tidak bisa memimpin. Dia memimpin murid-muridnya. Dia marah kepada Petrus. Dia marah pada murid-muridnya. Betul nggak? Dia berkata, dia memimpin. Dia tahu apa yang dia tahu apa yang seharusnya terjadi. Itulah dalam koleriknya Tuhan Yesus. Dia tahu. Dan waktunya dia pergi. Sekalipun orang nangis, gimana nanti Tuhan pergi, dia pergi. Itulah si kolerik. Dia pergi. Dia bilang, aku akan mengutus. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan turun. Tapi aku pergi, aku akan mengutus Roh Kudus turun. Itu si kolerik. Dia tahu bagaimana dia harus memimpin. Dia tahu bagaimana dia harus mempercayakan dunia kepada 12 muridnya. Tinggal 11, kemudian ditambah lagi menjadi 12. Itulah si kolerik. Tuhan Yesus juga pragmatik kok. Dia adalah Raja Damai. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak cinta damai? Betul nggak? Dia datang, dia mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dia cinta damai. Untuk itu dia berdamai. Tuhan Yesus juga sanggup kok. Dia bisa membuat orang tertawa. Gimana caranya kita bayar pajak? Ambil ikan. Ikan pertama kamu tangkap, buka mulutnya, keluar dirham emas. Wah, apa itu bukan kerjaan si Samuel? Orang ketawa, gitu. Tangkap ikan lagi ya, buka lagi, setiap mulut ikan bukain. Anda kalau belanja ya, pulang dari pasar, jangan cepet-cepet dibuang itu kepala ikan, bukain mulutnya. Siapa tahu dapat dirham, emas lagi gitu ya. Tuhan Yesus sangguin kok. Alkitab menulis tertawalah Tuhan dalam kok. Tuhan Yesus tuh nggak sedih mulu, dia sanguin, dia melankolik, dia kolerik, dia flegmatik. Bagaimana kita meningkatkan kekuatan temperamen kita, betul kan? Dan kita merdeka dari kelemahan temperamen dasar kita. Semua temperamen dasar itu punya kelemahan. Sekali lagi, punya kelemahan. Tapi ada orang-orang yang sangat lemah dan tidak mau bergerak dari kelemahannya. Ada orang-orang yang berhasil keluar dari kelemahan. Aku nggak mau, misalnya gitu ya. Aku nggak mau mimpin, aku nggak mau, bukan aku. Tapi akhirnya dia berhasil menanggulangi temperamen dasar. Next. Kita akan menyembahkan kita, musik boleh. Oleh darah Yesus, ku bebas, kuasanya di Kalvari. Kita merdeka, kita dibebaskan karena darah Yesus. Dan kita akan bersiap mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan.
Bagaimana kita mengalami kemerdekaan dari setiap tempat.